Dan itulah sebabnya hari ini kami membawa dua benda seperti ini ke sini. Salah satu argumen dari lawan kami adalah bahwa lilitan kami tidak teknologis dan sangat memakan tenaga kerja. Di sebelah kanan saya, di dekat ponsel dan di dekat kacamata, ada satu motor lagi. Ini adalah dua motor, masing-masing 2x4. Salah satu motor menggunakan lilitan standar, sedangkan yang satunya menggunakan lilitan kami. Jadi, para peserta dan pemirsa yang terhormat, mohon beritahu saya, menurut Anda, di mana motor dengan lilitan standar dan di mana motor gabungan dari keduanya? Sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan jebakan ya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Dan inilah teknologinya. Apa komposisinya? Paket kami benar-benar dibuat khusus untuk mesin kami. Lilitan. Nah, di sini kita bisa melihatnya dengan jelas. Lihat dari sisi ini, perhatikan baik-baik. Dari sini mereka, ya sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Perbedaannya ada pada perakitan skema terminalnya. Nah, di sini bisa dirakit bertiga seperti ini, atau juga bisa berdua maksudnya. Jadi seperti itu. Yang ini, dan yang ini 3 fasa. Di sini tadi Anda sudah lihat. Jadi para pemirsa yang terhormat, inilah motor standar. Lilitan standar dipasang maksudnya pada motor ini, sedangkan yang ini adalah milik kami. Menurutmu mana yang lebih sulit dirakit? Yang ini atau yang ini? Di manakah intensitas kerja lebih tinggi? Kantong-kantong itu dibuat dengan stempel yang sama, gulungan benangnya digulung pada mesin yang sama, jumlah bagiannya sama, dan cara penarikannya pun sama, perakitan rangkaian. Dan inilah proses yang paling memakan waktu, yaitu perakitan rangkaian. Nah, di sini merakit rangkaian adalah proses yang lebih memakan waktu dibandingkan di sini. Jadi, maaf, biaya produksi stator yang mana? Stator yang mana yang sebenarnya lebih tinggi? Yang ini atau yang itu? Ya. Menurut pendapat saya, jawabannya sudah jelas. Dan di sini pada dasarnya inilah motor kita. Ini dia, motor ini sebenarnya bisa dalam bentuk seperti ini. Di sini juga bisa saja. Sebentar, saya sedang mengurai kabelnya. Maaf, ini memang agak kusut dan sedikit berantakan. Ya, di sini pada bagian ini bisa dipasang seperti ini, dan encoder juga bisa dipasang di sini. Sekali pasang selesai, dan motor ini pun menjadi motor traksi yang siap digunakan. Nah, dan jika sekarang kita bandingkan secara langsung, ini kita singkirkan terlebih dahulu. Daya motor ini, menurut Anda sendiri, berapa kira-kira nilainya? Jika kita setarakan, jika kita singkirkan, berapa daya maksimum yang bisa dihasilkan dari ini? Inilah dia, sebuah mesin buatan Cina. Gulungan standar motor buatan Cina tertulis 30 watt. Di sini Anda bisa melihatnya. Frekuensi bisa dinaikkan, tidak sampai 50 Hz, tapi bisa hingga 100 Hz, namun baja akan memanas ke suhu tak tertahankan. Sampai pada titik yang keterlaluan. Jadi inilah lilitan standarnya. Jadi, berapa daya yang setara dengan motor standar pada umumnya yang dihasilkan oleh motor kita ini? Berikut penjelasannya secara singkat. Sekarang akan kami tunjukkan kepada Anda. Ini dia. Motor ini dan motor ini. Daya keduanya sama. Pertanyaan jebakan. Lalu untuk apa membuat yang ini kalau sudah ada yang ini? Nah, kita buat saja motor ini menjadi multipolar, lalu diberi suplai frekuensi tinggi. Pada dasarnya kita mendapatkan putaran yang sama seperti motor ini. Apa masalahnya? Untuk apa buat ini kalau bisa buat itu? Untuk apa produksi sempoa kalau bisa produksi kalkulator? Satu motor utuh bisa berukuran lebih kecil daripada rotor dari motor ini. Nah, ini bisa dimasukkan ke sana. Ya kalau diperlihatkan seperti ini, ya kira-kira begitu. Dia masuk ke dalam sana. Nah, silakan. Masuk dan keluar dengan sangat baik. Seperti yang pernah dikatakan seseorang apa? Berdasarkan itu ada pertanyaan. Apakah kita ini bukan orang bodoh? Atau sebenarnya siapa kita ini? Kita membuat armada, bukannya yang ini ya. Apa kita punya tembaga yang sangat banyak di planet ini? Mungkin memang sangat banyak ya.
Tadi ingin mengatakan sesuatu, namun ternyata tidak ada satupun yang bisa benar-benar dikatakan. Pertanyaannya, apakah masih ada akal sehat rekan-rekan? Tapi saya paham, hal ini bisa saja direncanakan atau bahkan diceritakan sebagai sebuah dongeng, cerita bohong, atau apa saja. Jika saja mesin ini yang sudah dilengkapi dengan sensor arus, suhu, atau bahkan encoder tidak diproduksi secara massal. Dengan cara yang sama seperti semua mesin-mesin ini dibuat. Jika saja belum terbukti secara jelas dan meyakinkan bahwa produksi massal itu benar-benar memungkinkan, jika saja biaya produksinya juga belum terbukti secara pasti, jika saja parameter laboratoriumnya yang penting itu belum terbukti, dan ini bukan sekadar teori, ini adalah praktik nyata. Saya hanya punya satu pertanyaan. Kita ini siapa? Kenapa kita memperlakukan diri kita sendiri seperti ini? Atau kita akan terus seperti ini sampai habis-habisan membuat mesin-mesin besar seperti ini ya. Padahal sekarang bukan kita lagi yang membuatnya, tapi Tiongkok. Dan kita menjadi tergantung pada Tiongkok. Atau kita akan mengerjakan hal ini. Beralih ke generasi baru. Tapi jika kita tidak melakukannya, orang lain yang akan melakukannya. Bagi kita dan masyarakat secara umum, pilihannya sekarang sudah jelas dan gamblang. Motor asinkron secara historis tidak akan pernah hilang. Mereka telah melakukan sebagian besar pekerjaan yang diperlukan dan akan terus melakukan sebagian besar pekerjaan dalam mengubah satu jenis energi listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya. Perkembangan peradaban memang berjalan seperti itu secara historis. Dan sekarang kita berada di ujung tombaknya. Dan jika dulu saat memulai proyek ini kita bergerak dengan sangat hati-hati agar tidak mengambil langkah yang berlebihan atau salah. Banyak orang juga memperhatikan dengan seksama. Sebenarnya banyak yang menertawakan hal ini. Mereka menganggap kita gila. Banyak sekali investor yang menjadi bahan ejekan. Sekarang situasinya sebenarnya sudah berubah. Apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Orang-orang yang dulu menertawakan, maaf, yang dulu sejujurnya menganggap ini hanya lelucon, datang kemarin. Namun kemarin mereka datang dan pada dasarnya mereka benar-benar terkejut karena uangnya sebenarnya tidak digelapkan, tidak dihambur-hamburkan entah kemana, tapi justru dibangun. Dan apa yang dibangun? Sebuah objek nyata yang berfungsi secara teknologi. Dan sikap orang-orang ini, percayalah, mereka adalah orang-orang yang sudah melihat berbagai macam jenis bisnis yang berbeda-beda. Itulah sebabnya diskusi yang terjadi cukup serius dan pembicaranya juga mendalam. Karena mereka sudah tidak lagi melihat hal ini dengan bercanda, melainkan dari sudut pandang yang lebih praktis dan realistis. Bagaimana semua ini bisa terwujud. Jadi sekarang kita berada pada tahap pengoperasian objek ini. Objek tersebut berfungsi sebagai yang dimaksud. Karena kami belum dapat beroperasi dengan kapasitas penuh, kami belum dapat mencapai volume penjualan dan keuntungan yang memadai. Oleh karena itu kami menanggung biaya operasional. Apa itu biaya operasional? Apakah gedung ini perlu dibersihkan? Diperlukan. Apakah Anda membutuhkan pemanas? Diperlukan. Apakah Anda membutuhkan listrik? Diperlukan. Apakah Anda membutuhkan gaji staf layanan? Diperlukan. Jadi semua biaya ini secara keseluruhan termasuk pajak yang harus dibayarkan secara penuh merupakan biaya operasional yang saat ini ditutupi dari dana investasi. Sebagian dari biaya tersebut ditutupi dari pekerjaan yang kami lakukan, namun belum sepenuhnya. Oleh karena itu, sampai mencapai volume produksi, seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, jangka waktunya kira-kira 1 tahun sejak pembangunan selesai dan izin operasional resmi diperoleh. Kami terpaksa harus menutupinya dengan cara seperti ini. Ini sudah bukan jumlah seperti sebelumnya, melainkan jauh berbeda di satu sisi. Namun di sisi lain, kami terus melakukan pengembangan serta pengujian konstruksi baru secara berkelanjutan untuk memastikan kualitas dan inovasi tetap terjaga. Dan untuk produk baru yang sudah kami uji, diperlukan peralatan khusus untuk produksinya. Namun, untuk peralatan khusus itu, kita harus membayar, harus melunasinya sepenuhnya, atau menunggu sampai penjualan kita memungkinkan untuk mengalokasikan dana yang diperlukan guna memesan peralatan dan perlengkapan tersebut. Jadi ada 2 jalan. Nah, sekarang kita lihat jalan mana yang akan kita tempuh. Sekarang, ini sudah bukan sepenuhnya di tangan kami, melainkan di tangan Anda.
Kapan Motilyok akan hadir pada motor seukuran gerinda sudut dan adakah rencana penggabungan? Apakah juga ada klien untuk berbagai jenis drone? Ada, kami berdiskusi dengan mereka. Jadi, lihat, untuk Motilyok sekarang kami sedang melakukan apa? Ukurannya persis sama seperti ini. Inti motornya hanya saja bukan 24 slot melainkan 36. Karena 18.000 putaran untuk baling-baling kecil itu tetap terlalu banyak. Yang dibutuhkan tidak lebih dari 12.000. Karena itu, 36 slot akan memungkinkan untuk mendapatkan 12.000 putaran pada 600 Hz. Sedangkan pada yang ini, pada 600 menjadi 18.000 putaran. Dengan demikian dayanya akan lebih besar karena frekuensinya juga lebih tinggi. Karena untuk yang ini, agar mendapatkan 12.000 putaran, bukan 600 melainkan 400 Hz yang harus diberikan. Yang ini 350, sedangkan yang itu 600. Oleh karena itu ini lebih optimal, dan selain itu bagian ujung kumparannya akan lebih pendek, serta massa tembaganya juga lebih sedikit. Dengan demikian daya meningkat, jumlah tembaga berkurang, dan massanya juga turun. Konstruksi yang lebih sesuai.